Dia dibuang hidup-hidup di tengah hutan oleh ibu tirinya, hanya karena mewarisi kekuatan yang tak pernah ia pahami. Kekuatan yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia. Dalam gelapnya malam dan suara hutan yang sunyi, seorang kakek misterius muncul dan membawa bocah yatim itu ke dalam perjalanan yang membuka rahasia masa lalu, darah keturunan, hingga takdir yang mengancam nyawa banyak orang. Tapi jika semua ini tentang warisan dan kebenaran, kenapa justru ibunya sendiri yang ingin menghabisinya? Tonton sampai habis ceritanya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai. Langit malam menggulung awan kelam, tidak ada cahaya bulan, apalagi bintang. Yang tersisa hanyalah sepi sunyi yang merayap, membungkus setiap helai dedaunan dan desir angin yang menyelinap melalui batang-batang pohon. Di tengah rimbunnya hutan yang gelap, langkah kecil seorang anak terdengar lirih, penuh ragu dan takut. Rudy berjalan tertatih, memegangi perutnya yang sejak pagi belum diisi apapun. Kemeja lusuhnya basah oleh embun dan keringat. Celananya robek di bagian lutut, terkena ranting dan batu tajam yang tak terlihat dalam gelap. Ia terus melangkah, meski matanya sembab dan tenggorokannya tercekat oleh tangis yang ia tahan sejak tadi. "Ibu, Bu, jangan tinggalkan aku," gumamnya lirih, hampir seperti angin yang tak terdengar. Tapi ibunya tak lagi menjawab. Lebih tepatnya, ibu tirinya. Tadi sore, sebelum matahari tenggelam, perempuan itu mengajaknya ke dalam mobil tua mereka. Katanya ingin berziarah ke makam ayah. Rudy mengangguk patuh, berharap bisa menabur bunga dan berdoa di samping pusara ayahnya, lelaki baik yang pernah memeluknya hangat tiap malam sebelum tidur. Namun harapan itu runtuh saat mobil berhenti di jalan tanah berbatu yang menuju hutan. Perempuan itu mendorongnya keluar dengan kasar, melemparkan tas kecil berisi 2 potong baju ke tanah, lalu masuk kembali ke dalam mobil tanpa menoleh. "Aku sudah cukup baik merawatmu selama ini, Rudy. Jangan pernah kembali," katanya singkat. Mobil itu menghilang dalam debu senja, meninggalkan Rudy sendirian, dibuang seperti sampah. Air mata yang tadinya menggenang, akhirnya jatuh juga, menelusuri pipi kotor dan dingin. Rudy terduduk di tanah, memeluk lutut, dan menatap langit. "Ayah." Rudy capek, ia tak tahu kemana harus melangkah. Bahkan, arah datangnya tadi pun sudah tak bisa ia ingat. Semuanya tampak sama: pohon-pohon tinggi, semak belukar, dan kagilopan yang menggantung. Sebuah suara burung hantu terdengar dari kejauhan, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Rudy menoleh cepat ke kanan dan kiri, lalu merapatkan tubuhnya ke batang pohon besar. Ia memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi dinginnya udara malam, rasa perih di lutut, dan deru napas ketakutan yang ia hembuskan, semuanya nyata. Ia benar-benar dibuang, seorang anak yatim, sendirian di hutan yang bahkan tak tahu namanya. Beberapa jam berlalu, atau mungkin baru beberapa menit. Waktu terasa berjalan sangat lambat ketika kau sendiri dan ketakutan. Suara hewan malam sesekali mengganggu keheningan daun yang bergesekan, ranting patah, atau suara geraman samar yang entah berasal dari apa. Perut Rudy keroncongan, tapi ia sudah tidak peduli. Yang ia inginkan hanyalah satu: keluar dari sini. Dengan langkah tertatih, ia kembali berdiri. Kakinya gemetar, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ia tak boleh menyerah. Ayahnya pasti ingin dia kuat. Ayahnya dulu selalu berkata, "Kalau kamu jatuh, bangkit lagi, Nak. Dunia ini kadang kejam, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Rudy mencoba mengingat senyum ayahnya, tapi bayangan itu sudah mulai pudar. Hanya suaranya yang kadang masih bisa ia dengar dalam hati. Langkah demi langkah ia ayunkan, menyibak semak, menghindari akar besar, dan terus berjalan lurus sejauh mungkin. Ia tak tahu arah, tapi ia percaya
Kalau ia terus berjalan, ia akan menemukan sesuatu, apa saja. Asal bukan keputusasaan. Namun tiba-tiba krak, sebuah bunyi ranting patah terdengar jelas dari belakangnya. Rudy berhenti, tubuhnya membeku. Ia menoleh pelan, napasnya tercekat. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu nyata. Ia mundur perlahan, mencoba tetap tenang. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara lain, kali ini lebih dekat. Desir dedaunan, langkah kaki. Siapa? Siapa itu? Suara Rudy gemetar, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, tapi suara itu makin dekat. Rudy panik, ia berbalik dan mulai berlari. Secepat yang ia bisa, jantungnya berdegup keras. Kakinya menyentuh tanah tanpa irama. Hanya dorongan naluri untuk selamat. Ia tak peduli ranting mencakar wajahnya atau batu, menusuk telapak kakinya. Hingga duk, tubuhnya menabrak sesuatu atau seseorang. Rudy terjatuh ke tanah. Kepalanya sedikit pening. Ia membuka matanya perlahan. Dan dalam samar-samar gelap malam itu, ia melihat sosok berjubah abu-abu panjang dengan tongkat kayu di tangannya. Sosok itu menatapnya dari balik kerutan wajahnya yang sudah tua. Dengan tatapan yang tak bisa Rudy baca antara iba, kagum, dan rindu. Kau namamu siapa, nak? Suara itu berat, namun lembut, seperti suara seorang kakek yang sudah lama tak berbicara. Rudy bergeming. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin tahu, siapa namamu? Rudy menelan ludah, lalu menjawab pelan. Rudy. Sosok tua itu mengangguk perlahan. Tatapannya berubah, seperti melihat sesuatu yang telah lama ia cari. Ia menunduk, menyentuh bahu Rudy, lalu berkata, sudah lama aku menunggumu. Rudy masih terpaku, tubuhnya kaku dalam dingin malam. Meski tangan keriput si lelaki tua menggenggam bahunya dengan lembut. Suasana di sekitar mereka nyaris tak berubah, masih sunyi, masih gelap, dan masih dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang menjulang seperti dinding hening. Namun entah mengapa, ketika lelaki itu menyentuhnya, rasa takut dalam diri Rudy perlahan memudar. Tenang, nak. Kamu aman sekarang. Suara itu hangat, tenang, dan terasa jujur. Rudy mengangguk perlahan, mencoba mengatur napasnya yang masih memburu. Ia menatap lelaki tua itu lebih jelas. Kali ini kulitnya coklat tua penuh garis usia, janggutnya memutih lebat, dan mata itu seperti menyimpan kenangan yang sangat lama. Siapa? Kakek? Rudy bertanya dengan suara serak. Lelaki itu tersenyum kecil. Namaku Arya. Kau bisa memanggilku kakek Arya? Kalau kau mau, kakek tinggal di sini? Tanya Rudy lagi, masih menahan rasa heran. Arya menoleh ke sekeliling, lalu tertawa pelan. Sudah lama aku berjalan-jalan di hutan ini, tapi bukan berarti aku tinggal di sini. Aku hanya mencari sesuatu, atau... Tatapannya kembali ke arah Rudy. Dalam tatapan itu, seakan ada sesuatu yang belum ia katakan. Sesuatu yang terlalu besar untuk langsung diungkapkan. Rudy menunduk. Aku dibuang oleh ibu tiriku. Suara itu pecah di akhir kalimat. Tak bisa ia tahan. Tembok ketegaran yang ia bangun sejak siang tadi akhirnya runtuh. Air mata mengalir tak terbendung lagi. Bahunya berguncang dalam isakan pelan, seperti anak kecil yang kehilangan rumahnya. Arya mendekat dan memeluknya. Tidak erat, tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat Rudy merasa tidak sendiri. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak kecil di balik semak-semak, yang ternyata mengarah ke sebuah gubuk tua tersembunyi di antara pepohonan. Atapnya dari daun kelapa kering, dindingnya dari papan kasar, tapi tampak kuat dan cukup hangat untuk tempat berlindung dari dinginnya. Malam, Arya menyalakan lampu minyak kecil dan merebus air dengan ketel dari besi tua. Kau pasti lapar, katanya sambil menuangkan air panas ke mangkuk kecil berisi bubur instan yang entah dari mana ia dapatkan. Rudy mengangguk pelan dan menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar. Saat uap panas menyentuh wajahnya, matanya memanas lagi. Bukan karena tangis, tapi karena rasa.
Syukur. Setelah semua hal mengerikan yang ia lalui hari ini, akhirnya ada seseorang yang memberinya makanan dan kehangatan. Makasih kek, Arya hanya mengangguk dan duduk di seberang Rudy. Mengamati anak itu makan dengan lahap. Tak ada kata-kata, hanya suara sendok kayu, mengaduk mangkuk dan api yang sesekali berderak. Beberapa saat kemudian, Arya membuka suara. Rudy, apakah kau tahu siapa ayahmu sebenarnya? Rudy mengangkat kepala perlahan. Namanya Raka. Itu yang aku tahu, tapi dia sudah meninggal waktu aku masih kecil. Ibu tiriku bilang, dia cuma orang biasa. Kerja serabutan. Arya tersenyum tipis, seperti menyimpan bantahan besar. Raka bukan orang biasa. Rudy memiringkan kepalanya. Maksud kakek? Arya menghela napas, lalu mengambil sebuah benda dari dalam bungkusan kain. Ia mengulurkan tangan, menunjukkan sebuah liontin tua berbentuk oval. Terbuat dari logam hitam berkilau dengan simbol berbentuk sayap kecil yang terukir di tengah. Rudy tertegun. Itu, aku pernah lihat itu. Ayah pernah punya liontin seperti itu, tapi aku pikir sudah hilang. Arya mengangguk pelan. Liontin ini bukan sekadar hiasan, ini adalah lambang dari keluarga kita. Warisan dari leluhur yang sudah turun-temurun. Keluarga kita. Rudy mengulang. Bingung. Kau belum tahu ya? Arya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada yang sangat pelan. Kau bukan hanya anak dari seorang lelaki biasa. Kau adalah keturunan dari penjaga warisan yang sudah lama dilupakan dunia. Dada Rudy berdebar. Ayahmu bukan pekerja serabutan seperti kata ibu tirimu. Dia adalah penjaga terakhir dari sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang harus disembunyikan dan dilindungi. Dan sekarang, warisan itu tinggal padamu. Malam semakin larut. Angin berhembus lembut menerobos sela-sela dinding gubuk. Di luar, suara burung malam mulai menghilang. Hutan kembali sunyi. Rudy berbaring di sudut ruangan dengan selimut tipis yang diberikan Arya. Matanya menatap atap gubuk, namun pikirannya melayang jauh. Apa maksud dari semua ini? Penjaga warisan, liontin, leluhur. Kenapa ibu tirinya tidak pernah mengatakan apa-apa? Atau mungkin justru karena ia tahu, maka ia membuang Rudy? Pertanyaan itu membayanginya, satu persatu, tapi ada satu perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam hati. Rudy rasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang menuju jawaban. Ia menoleh pelan ke arah Arya yang duduk bersila sambil memejamkan mata, seolah sedang bermeditasi. Kakek itu aneh. Tapi ada sesuatu yang membuat Rudy merasa terikat dengannya. Entah apa. Mungkin karena tatapannya yang tak asing. Mungkin karena suara lembutnya. Atau mungkin karena liontin itu. Rudy memejamkan mata. Esok hari, ia harus tahu lebih banyak tentang ayahnya, tentang warisan itu, dan tentang siapa sebenarnya kakek Arya. Pagi menjelma dengan sinar mentari yang menyelinap malu-malu di sela dedaunan hutan. Embun masih menggantung di ujung rerumputan, dan udara segar menusuk hidung dengan lembut, membawa aroma basah khas tanah dan pepohonan yang belum tersentuh manusia. Rudy membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih letih, tapi jauh lebih baik dibanding malam sebelumnya. Ia bangkit perlahan dari tikar usang yang digelar di pojok gubuk, lalu menoleh ke arah kakek Arya yang duduk di luar menatap lengat timur dengan mata yang kosong. Atau mungkin terlalu dalam. Tanpa banyak bicara, Rudy melangkah keluar. Suara ranting yang ia injak membuat Arya menoleh dan tersenyum kecil. Tidurmu nyenyak nak? Tanyanya lembut. Rudy mengangguk pelan. Lumayan kek, mereka berdampingan. Diam dalam waktu yang singkat namun nyaman. Hanya suara burung-burung kecil yang bersaut-sautan dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Arya berkata, sudah saatnya kau tahu lebih banyak Rudy, tentang liontin itu, dan tentang siapa dirimu sebenarnya. Rudy menelan ludah, jantungnya berdegup tak menentu. Aku siap kek. Arya berdiri perlahan, lalu mengajak Rudy menyusuri jalan setapak kecil di belakang gubuk. Jalan itu ditutupi daun-daun kering dan hampir tak tampak oleh mata biasa. Mereka berjalan beberapa ratus langkah sebelum akhirnya tiba di depan sebuah
Batu besar berbentuk tak lazim hampir seperti pintu batu yang roboh sebagian. Di atas permukaan batu itu, terlihat ukiran simbol yang sangat mirip dengan yang ada di liontin. Rudy mendekat dan menyentuh permukaannya. Kulitnya merinding saat Yari Jerinia menyapu guratan simbol itu. Entah mengapa, ia merasa seolah pernah melihat simbol itu sebelumnya. Dalam mimpi, atau dalam ingatannya saat masih kecil. Tempat ini disebut batu penanda. Di Senilapera, penjaga meninggalkan jejak agar warisan tak benar-benar hilang dari dunia. Ujar Arya. Warisan apa yang kakek maksud? Tanya Rudy, mencoba menahan rasa penasaran yang makin menguat. Arya menarik napas panjang, lalu duduk di atas akar pohon besar, tak jauh dari sana. Dulu, ratusan tahun lalu, nenek moyang kita bukan sekadar orang biasa. Mereka adalah bagian dari penjaga pengetahuan kuno, bukan kekuatan sihir seperti dalam dongeng, tapi sesuatu yang jauh lebih nyata dan berbahaya, ilmu pengubah arah hidup manusia. Rudy Menggorniet, pengubah hidup? Arya mengangguk. Ya, pengetahuan tentang energi yang mengalir di dalam tubuh manusia, tentang bagaimana mengendalikannya, menggunakannya untuk menyembuhkan atau menghancurkan. Pengetahuan itu diwariskan turun-temurun. Dan keluargamu adalah salah satu garis darah terakhir yang memiliki kuncinya. Rudy terdiam, tak tahu harus percaya atau tidak. Ini terdengar terlalu besar, terlalu aneh. Tapi kenapa? Kenapa aku tidak tahu semua ini? Kenapa ayah tidak pernah cerita? Karena ayahmu ingin melindungimu, jawab Arya. Dunia berubah, Rudy. Dulu, para penjaga diburu. Ada pihak-pihak yang menginginkan kekuatan itu untuk kekuasaan, untuk mengendalikan orang lain. Ayahmu tahu bahwa jika kau tumbuh dalam ketidaktahuan, mereka takkan mencarimu. Tapi rupanya, mereka mencium jejak juga. Siapa mereka itu? Rudy bertanya. Suaranya mulai bergetar. Arya menatap mata Rudy. Orang-orang yang tak segan menghancurkan keluarga kita demi membuka kembali kekuatan yang terkunci dalam liontin itu. Rudy memegang liontin yang masih tergantung di lehernya. Hatinya berdebar. Mereka, itu artinya ibu tiri. Arya menunduk perlahan. Dia tahu siapa kau sebenarnya, tapi dia bukan penjaga. Dia hanya orang yang tergoda. Siang itu, Arya membawa Rudy ke sebuah tempat yang disebutnya Rumah Cahaya, letaknya di balik bukit. Tersembunyi di dalam reruntuhan. Bangunan tua yang sudah ditelan akar dan semak. Dinding-dindingnya masih berdiri, meski sebagian besar sudah retak. Tapi di salah satu ruangan, mereka menemukan sesuatu yang membuat Rudy tercengang. Di tengah ruangan itu berdiri cermin batu besar dengan permukaan mengilap seperti kaca, dikelilingi oleh yukeran-yukeran berbahasa kuno. Ketika Rudy berdiri di depannya, bayangannya tampak berbeda. Cerminan dirinya menampilkan sosok yang lebih dewasa, dengan mata yang bersinar dan aura kuat mengelilingi tubuhnya. Rudy terkejut dan melangkah mundur. Cermin ini hanya memantulkan apa yang tersembunyi di dalam dirimu, kata Arya pelan. Dan apa yang aku lihat? Kau memiliki potensi yang sangat besar, Rudy. Rudy bergetar. Aku cuma anak biasa. Arya menggeleng. Kau bukan anak biasa. Kau adalah pewaris terakhir dari penjaga pengetahuan yang terlupakan. Dan liontinmu adalah kunci dari semuanya. Sore menjelang. Langit mulai berwarna jingga. Rudy dan Arya kembali ke gubuk dengan langkah pelan. Banyak yang belum Rudy mengerti, banyak pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Namun ada satu hal yang kini ia tahu, pasti hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebelum tidur, Arya memberi satu nasihat. Besok, kita akan pergi ke tempat terakhir, tempat di mana ayahmu menyembunyikan sisa warisan yang belum sempat ia serahkan padamu. Tapi ingat satu hal, Rudy. Arya menatap matanya dalam-dalam. Begitu kau membuka warisan itu, tak ada jalan kembali. Dunia akan mulai mencarimu. Dan malam itu, saat suara hutan mulai memudar dan tidur mulai menghampiri, Rudy menggenggam liontin itu erat-erat. Seakan kini ia tahu bahwa dalam benda kecil itu tersimpan rahasia besar tentang siapa dirinya dan kemana ia akan menuju. Malam turun perlahan, menyelubungi hutan dengan selimut kelam yang tenang namun misterius. Angin mendesir pelan di sela-sela pepohonan,
membawa bisikan lembut yang entah berasal dari alam atau dari kenangan yang belum selesai di dalam gubuk. Sederhana itu, Rudy tidur gelisah, tubuhnya diam. Namun pikirannya menari di antara mimpi dan bayangan yang seolah datang dari masa lalu. Liontin yang tergantung di lehernya terasa hangat, nyaris berdenyut seperti jantung yang bernyawa sendiri. Dalam tidurnya, ia mulai melihat sesuatu. Mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah hamparan padang rumput yang luas. Langit di atasnya berwarna ungu tua, dengan cahaya kemerahan yang menyala dari kejauhan. Di hadapannya, tampak seorang lelaki dewasa, berdiri membelakanginya berpakaian jubah panjang dengan simbol yang sama seperti di liontin. Lelaki itu menoleh. Rudy terdiam. Wajah itu, ayahnya. Tapi, ada yang berbeda. Mata sang ayah tampak tajam, penuh tekad, dan bersinar terang, seolah sedang menyimpan kekuatan besar. Rudy, suaranya menggema, dalam, dan penuh emosi. Jika kau melihat ini, berarti waktumu telah tiba. Waktu untuk apa? Rudy bertanya dalam mimpi, meski mulutnya tak bergerak, untuk membuka kebenaran yang selama ini kusimpan, tentang siapa kita, dan kenapa kita dijauhkan dari dunia. Wajah sang ayah mulai memudar, digantikan oleh kilatan-kilatan peristiwa pertempuran, pengkhianatan, seorang perempuan menangis, dan sebuah buku tua yang dibakar. Jangan percaya semua yang kau lihat di dunia nyata, Rudy. Beberapa hal disembunyikan, bahkan oleh orang terdekatmu. Siapa yang membakar buku itu? Tanya Rudy keras. Ayahnya menatapnya tajam. Orang yang kau sebut ibu. Kilatan cahaya menerpa wajah Rudy. Ia terbangun dengan terengah-engah. Keringat membasahi dahinya meski udara malam sangat dingin. Napasnya berat, jantungnya berdegup cepat seperti habis berlari jauh. Arya, yang duduk bersila di sudut ruangan, menoleh pelan. Kau melihatnya? Ya, Rudy mengangguk pelan. Masih terpaku. Itu ayah. Arya berdiri dan berjalan mendekat, lalu duduk di samping Rudy. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah bagian dari warisan, memori yang ditanamkan melalui liontin. Kenapa aku bisa melihatnya sekarang? Bisik Rudy. Karena kamu sudah cukup dekat dengan pusat warisan. Semakin dekat, semakin banyak kenangan yang bangkit. Rudy menggenggam liontin itu. Aku melihat ayah membicarakan buku. Buku yang dibakar ibu tiriku. Apa itu penting? Arya menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Buku itu adalah kitab silsilah dan ilmu penjaga. Di dalamnya tertulis sejarah keluarga kita, teknik-teknik energi, dan rahasia. Bagaimana menyatu dengan kekuatan yang diwariskan secara turun-temurun. Ayahmu menyembunyikan salinan aslinya, tapi satu-satunya petunjuk menuju salinan itu. Betul. Ingatanmu. Rudy memejamkan mata. Ia mencoba mengingat lebih jauh. Masa kecilnya yang kabur, potongan-potongan kenangan, suara-suara samar, dan satu tempat yang terus terlintas dalam pikirannya. Sumur tua, di belakang rumah lama, mereka rumah yang sudah lama ditinggalkan. Arya tampak membaca pikirannya. Kau ingat sesuatu? Rudy membuka mata dan menatap Arya. Ada sumur di belakang rumahku dulu, sebelum kami pindah ke kota kecil. Ayah suka duduk di sana, membaca buku. Aku ingat, kadang dia mengajakku bermain di dekatnya, tapi selalu melarangku mendekat. Arya tersenyum tipis. Itu bukan sumur biasa. Pagi menjelang cepat, seakan waktu kini berlari, karena kebenaran telah mulai terkuak. Arya dan Rudy bersiap. Mereka berkemas, membawa sedikit bekal dan tongkat kayu yang Arya selalu bawa kemana-mana. Dalam perjalanan menuju rumah lama Rudy, yang terletak di desa terpencil dekat perbukitan, Arya menjelaskan lebih banyak tentang kenapa ibu tiri Rudy membuangnya. Ibumu dulu pelayan di rumah keluarga besar kita. Dia bukan perempuan jahat awalnya, tapi saat mengetahui bahwa ayahmu menyimpan sesuatu yang sangat berharga, hatinya mulai berubah. Ia tergoda oleh janji orang-orang yang ingin merebut kekuatan keluarga. Orang-orang, Rudy menyela. Arya mengganggu mereka yang dulu menjadi bagian dari penjaga, tapi berkhianat demi kekuasaan. Sekarang mereka menyebut diri mereka bayangan kedua sebuah kelompok yang hidup di bawah permukaan, menunggu warisan keluarga kita bangkit
lalu merebutnya. Rudy mengatupkan rahangnya. Dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena marah. Semua tahun yang ia habiskan dalam kehampaan dan kebingungan, ternyata bagian dari permainan orang-orang tamak. Aku ingin tahu semua, Kek. Aku ingin melindungi warisan itu. Seperti yang ayah lakukan. Arya menatapnya. Kali ini, bukan seperti seorang kakek kepada cucunya, tapi seperti seorang guru kepada muridnya. Kalau begitu, kita harus kembali ke rumah lamamu. Perjalanan ke rumah tua memakan waktu 2 hari, melalui jalan tanah dan hutan kecil. Ketika mereka tiba, Rudy nyaris tak mengenali tempat itu. Rerumputan liar menutupi halaman, cat dinding mengelupas, dan kaca jendela pecah di beberapa bagian. Tapi bentuk rumah itu masih sama, di belakang, ujar Rudy, sambil berlari kecil, melewati reruntuhan taman dan ayunan tua. Sumur itu masih ada. Batu penutupnya sedikit retak. Rudy menyingkirkannya dengan bantuan Arya. Dalamnya gelap, tapi dari dalam sumur itu terasa udara yang aneh, hanggot. Berkatar bawah sumur ini adalah pintu, kata Arya pelan. Ayahmu menyembunyikan bagian terakhir dari warisan di bawah sana. Mereka mempersiapkan tali dan lentera minyak. Rudy menatap lubang sumur itu, lalu menoleh pada Arya. Aku akan turun. Arya mengangguk, lalu menggenggam pundaknya. Hati-hati Rudy, di bawah sana bukan sekadar ruang. Itu adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu. Dan ketika Rudy mulai menuruni sumur itu, sedikit demi sedikit, ia tahu, ia sedang turun bukan hanya ke dalam tanah tapi ke dalam inti dari siapa dirinya sebenarnya. Cahaya lentera minyak menggantung lemah di pinggang Rudy saat ia perlahan menuruni tali ke dalam sumur tua. Batu-batu di dinding sumur terasa lembab dan licin, namun genggamannya kuat, penuh tekad. Di atas sana, kakek Arya berdiri dengan tenang, menjaga ujung tali. Matanya tak pernah lepas dari gerak Rudy. Satu langkah demi satu langkah, napas Rudy terdengar berat. Ia turun bukan sekadar ke ruang gelap, tapi ke dalam lorong waktu ke rahasia masa lalu yang selama ini tersembunyi di bawah rumahnya sendiri. Saat kakinya menyentuh dasar, ia mendapati lantai yang bukan tanah basah, seperti yang ia duga. Tapi, ubin tua berwarna hitam tersusun rapi, membentuk jalan kecil menuju lengkungan batu di sisi dinding sumur yang lebih dalam. Lentera bergoyang perlahan, memperlihatkan ukuran-ukuran di dinding, simbol yang sama dengan liontin dan batu penanda. Sepasang sayap, lingkaran, dan mata yang memejam. Rudy menelan ludah. Tiba-tiba liontin di lehernya bergetar pelan, hangat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Tangannya gemetar saat menyentuh dinding itu, dan begitu ia tempelkan liontin ke simbol mata yang tertutup, sebuah suara bergemuruh lirih terdengar dari balik batu. Debu beterbangan. Batu besar itu terbelah perlahan, membuka jalan ke ruang gelap di dalamnya. Rudy melangkah masuk. Ruangan itu tidak besar, langit-langitnya rendah, dan dindingnya melengkung. Seperti gua, tapi di tengahnya berdiri sebuah pilar batu yang menopang kotak kayu berukir. Di sekeliling pilar, lilin-lilin kecil menyala sendiri. Begitu Rudy masuk, entah dari mana apinya berasal. Rudy melangkah mendekat, matanya tak berkedip. Kotak itu terlihat sangat tua. Kayunya hitam keemasan, dan ukiran di sekelilingnya menggambarkan sosok-sosok berselimut cahaya sedang melindungi dunia dari api yang menyala di bawah. Di atas kotak ada tulisan berbahasa kuno, tapi anehnya Rudy bisa membacanya sekeneken. Pikirannya menerjemahkannya secara alami. Hanya mereka yang berdarah sejati dan berhati tulus yang boleh membuka. Tanpa ragu, Rudy meletakkan tangannya di atas kotak. Ia menarik napas dan membukanya. Cahaya lembut menyembur dari dalam, tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Di dalam kotak itu, ada 3 benda. Sebuah buku bersampul kulit dengan simbol liontin di tengahnya. Sebuah batu kecil berbentuk bulat, tampak biasa, tapi terasa berat dan hangat di tangan. Dan sepucuk surat yang dilipat rapi dengan tulisan, tangan. Untuk anakku, Rudy. Rudy meraih surat itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan, lalu mulai membaca. Nah, kalau kau membaca ini,
Berarti kau telah menemukannya. Maaf, karena ayah tak pernah sempat menjelaskan semuanya secara lancang. Tapi waktu kita terlalu singkat dan musuh terlalu dekat. Ayah tidak pernah meninggalkanmu karena tidak ingin, tapi karena warisan ini harus dijaga. Dan kau, Rudy, adalah pewaris terakhirnya. Buku itu berisi pengetahuan yang telah dijaga keluarga kita selama berabad-abad. Tapi yang paling penting adalah batu kecil itu. Itu bukan batu biasa. Itu adalah inti dari energi warisan. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia bisa terpecah dua, dikuasai oleh terang atau hancur oleh kegelapan. Simpan baik-baik, Rudy. Dengarkan kakekmu. Dia satu-satunya orang yang bisa membimbingmu sekarang. Dan yang terpenting, jangan biarkan ibumu tahu kau masih hidup. Dengan cinta, ayahmu Raka. Tangis Rudy pecah. Seluruh isi surat itu seperti pisau yang mengoyak kenangan masa kecilnya. Ayahnya tidak pergi, ayahnya berkorban. Ia duduk bersimpuh di depan pilar batu itu, memeluk buku, batu, dan surat itu, seperti memeluk tubuh ayahnya yang telah lama hilang. Air matanya mengalir tanpa suara, tanpa henti. Beberapa menit kemudian, Arya menuruni sumur dan melihat Rudy dalam posisi itu. Ia tak berkata apa-apa, ia hanya berdiri di sana, memberi ruang, memberi waktu. Ketika Rudy akhirnya berdiri, wajahnya masih penuh air mata. Tapi matanya sudah berbeda. Sekarang aku mengerti, ucapnya lirih. Ayah mempercayakan ini padaku. Aku tidak akan menyia-nyiakan itu. Arya mengangguk pelan. Perjalananmu baru saja dimulai. Tapi kini, kau sudah memegang kunci. Hari itu juga, mereka meninggalkan rumah tua yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Tujuan mereka berikutnya adalah Bukit Rahasia, sebuah tempat yang hanya dikenal oleh para penjaga garis pertama. Menurut Arya, di sana terdapat perpustakaan batu tempat, menyimpan salinan ingatan para leluhur, dan titik awal pelatihan bagi pewaris. Rudy tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah sama lagi. Saat mereka melewati hutan kecil dan kembali ke jalan tanah yang menanjak, Rudy menggenggam liontinnya dengan lebih erat. Ia bukan lagi anak yang dibuang. Ia adalah penjaga dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan dunia di luar sana akan segera mengetahuinya. Langit tampak berat di atas Bukit Rahasia. Awan menggantung tebal, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di bawah bayang-bayang pepohonan pinus yang menjulang tinggi, Rudy dan kakek Arya berjalan perlahan mendaki, menyusuri jalur tanah sempit menuju tempat yang hanya diketahui oleh para penjaga. Perpustakaan, batu. Setiap langkah membawa napas yang lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena beban pikiran yang makin menumpuk di kepala Rudy. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Warisan itu bukan sekadar tanggung jawab, tapi juga sebuah magnet yang menarik musuh semakin dekat. Dan pagi itu, Firesat Pirak menghampirinya lebih jelas daripada sebelumnya. Perpustakaan batu terletak di dalam perut bukit. Pintu masuknya tersembunyi di balik tebing, terlindung oleh tumbuhan merambat dan kabut tipis yang menutupi jalur sejauh mata memandang. Dengan liontin sebagai kunci, Arya membuka pintu batu itu. Dinding besar bergerak perlahan, mengeluarkan suara, berderak seperti perut bumi yang berguncang. Di dalamnya ruang luas terbuka, batu-batu tersusun membentuk rak raksasa yang memanjang dari lantai ke langit-langit gua. Tidak ada buku seperti di perpustakaan biasa. Yang ada hanyalah kristal-kristal cahaya yang melayang, masing-masing menyimpan potongan ingatan, sejarah, dan rahasia para leluhur. Rudy melangkah masuk, terpukau. Aku seperti mendengar suara mereka, bisiknya. Arya tersenyum kecil. Suara para penjaga sebelum kita. Mereka akan membimbingmu jika kau siap menerima kebenaran yang sebenarnya. Rudy berdiri di depan sebuah kristal biru besar. Tiba-tiba liontin di lehernya berpendar terang. Kristal itu menyala dan membentuk bayangan perempuan di udara. Rudy mundur satu langkah. Sosok itu, wajah itu, Ibu Tiri, gumamnya. Tapi bukan versi dirinya yang lembut. Penuh senyum palsu seperti saat masih tinggal bersamanya. Wajah dalam kristal itu terlihat bengis. Matanya tajam. Di belakangnya,
Ada siluet-siluet pria bersenjata. Semua mengenakan jubah hitam. Rudy, suara itu terdengar dari kristal. Seolah mereka masa depan. Kau memang pewaris. Tapi kau bukan satu-satunya yang berhak menentukan nasib warisan. Kau lemah. Dunia ini butuh kekuatan, bukan kenangan. Arya menegong. Dia sudah bergabung dengan bayangan kedua, bisiknya. Rudy merasa kakinya lemas. Jadi, benar semua ini, dia tidak hanya membuangku. Dia mengkhianati keluarga kita. Kristal itu menampilkan potongan gambar. Ibu tirinya berdiri di depan meja batu, menyerahkan sesuatu salinan kunci dari Leontin. Ia berbicara pada pria bertopeng. Rudy tidak tahu apa-apa. Dia tidak akan bisa membuka warisan, tapi darahnya bisa dipakai. Arya menggertakkan gigi. Mereka tidak hanya ingin Leontinmu, mereka ingin darahmu, Rudy. Kau adalah pintu terakhir. Dengan tubuhmu, mereka bisa membuka segel utama. Warisan tidak hanya akan dicuriakan, dihancurkan untuk selamanya. Ketika mereka hendak keluar dari perpustakaan, tiba-tiba pintu batu bergetar. Suara ledakan kecil terdengar dari luar. Tanah berguncang, birang-birang, hutan terbang ketakutan. Arya menoleh tajam ke arah Rudy. Mereka sudah tahu, kau di sini. Rudy menggenggam Leontin dengan kuat. Apa kita harus lari? Arya menggeleng. Kita harus melindungi tempat ini. Jika kristal-kristal ini jatuh ke tangan mereka, semua akan lenyap. Di luar, pasukan bayangan kedua muncul dari kabut. Belasan pria dan perempuan bersenjata energi bayangan. Mata mereka menyala kemerahan. Dan di barisan depan, perempuan itu, ibu. Rudy berseru. Ibu tirinya tersenyum dingin. Akhirnya kau muncul juga, nak. Aku bangga padamu, bisa sampai sejauh ini. Tapi ini sudah cukup. Apa yang kau lakukan? Teriak Rudy. Kenapa kau menghancurkan keluarga kita? Keluarga. Ibu tirinya melangkah pelan. Bukan tentang darah. Keluarga adalah tentang kuasa. Kau hanyalah anak yatim bodoh yang tak tahu apa-apa. Ayahmu terlalu lemah. Dia bisa menguasai dunia, tapi memilih sembunyi. Arya berdiri di depan Rudy, membentangkan tangannya. Kau tak akan menyentuh cucuku. Oh? Sang ibu tirinya tertawa kecil. Jadi, akhirnya kau akui juga siapa dia sebenarnya. Arya. Rudy menoleh. Kek, Arya menatapnya. Yah, Rudy. Aku bukan hanya penyelamatmu. Aku adalah ayah dari ayahmu, kakek kandungmu. Hening. Sejenak, dunia terasa berhenti. Rahasia yang selama ini tersembunyi, akhirnya terucap di tengah medan pertempuran yang hampir pecah. Rudy memitong, matanya berkaca-kaca. Aku, cucumu. Arya menunduk, maafkan aku. Karena baru sekarang mengatakannya, ibu tirinya tertawa mengejek. Bagus sekali. Keluarga kecil yang bersatu di akhir, sebelum kubakar kalian semua. Tangan ibu tirinya menyala gelap. Serangan pertama meluncur ke arah Arya. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Rudy melompat maju, menangkis dengan Leontin yang kini menyala. Terang lebih terang dari sebelumnya. Kilatan cahaya menghantam balik, membuat ibu tirinya terlempar. Cukup, teriak Rudy. Suaranya menggetarkan udara. Langit di atas bukit rahasia menggelap dengan cepat, meski belum waktunya malam. Awan hitam berkumpul seolah menyerap cahaya. Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Boken burung-burung hutan menghilang. Seakan tahu bahwa sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. Di depan pintu perpustakaan batu, pasukan bayangan kedua berdiri membentuk lingkaran, mengepung Rudy dan Arya yang saling membelakangi. Suasana mencekam. Udara terasa seperti kaca tinggal menunggu satu retakan. Dan semuanya akan pecah. Ibu tiri Rudy berdiri di barisan depan. Mata tajamnya memancarkan hawa dingin yang menusuk. Kau membuat kesalahan besar dengan kembali, Rudy. Ucapnya dengan suara datar. Seharusnya kau tetap mati di hutan, seperti yang aku rencanakan. Rudy tidak menjawab. Tangannya meremas Leontin di lehernya, yang kini bersinar terang, seolah menanggapi amarah dalam dadanya. Leontin itu bukan lagi sekadar warisan. Itu adalah identitas. Pusat dari siapa dirinya. Aku tidak akan lari lagi, katanya pelan.
tapi tegas. Kalau aku memang pewaris terakhir, aku akan menjaganya. Bahkan, jika aku harus melawan orang yang pernah kupanggil ibu. Ibu tirinya menyeringai, Purus, kau hanya anak bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ayahmu menyembunyikan kekuatan itu karena takut, tapi aku tidak. Aku akan membukanya, meski harus menggunakan darahmu sendiri. Dengan satu gerakan tangan, ia memberi isyarat. Pasukan bayangan kedua menyerang. Pertarungan pecah, Arya Menggunes. Tongkat kayu yang berubah menjadi bilah cahaya, bergerak lincah, meski tubuhnya renta. Setiap gerakannya mengeluarkan kilatan putih yang menembus udara. Sementara itu, Rudy, entah bagaimana, tangannya ikut menyala. Liontin itu seperti hidup, menyatu dengan tubuhnya, membentuk perisai energi yang melindunginya dari serangan-serangan hitam. Fokus pada aliran dalam dirimu, teriak Arya. Energi warisan bukan berasal dari luar. Ia hidup di dalam darahmu. Rudy mencoba berkonsentrasi. Di tengah kekacauan jeritan, ledakan, cahaya menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu berdenyut. Pelan, tapi pasti. Bukan hanya nyala api biasa, tapi semacam aliran hangat. Seperti sungai cahaya yang mengalir dalam nadinya. Ia membiarkan tubuhnya mengikuti arus itu. Jari-jarinya mulai menyala biru keperakan. Matanya bersinar. Tubuhnya terasa ringan. Dan ketika ia membuka mata, dunia seolah melambat. Rudy berlari, menyerang, bertahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Setiap pukulannya memancarkan gelombang yang memukul mundur lawan-lawan di sekitarnya. Bukan anak kecil yang dibuang lagi. Ia adalah pewaris. Dan mereka harus tahu itu. Sementara itu, Arya menghadapi ibu tiri Rudy dalam duel yang tak terelakkan. Jadi kau memang memilih sisi kegelapan, Rani? Tanya Arya. Lirih, gelap, atau terang? Hanya masalah sudut pandang. Jawab Rani sambil mengangkat kedua tangannya. Api hitam menyala di sekeliling tubuhnya. Yang penting adalah siapa yang memegang kekuasaan di akhir. Arya menyerang lebih dulu, tapi Rani terlalu kuat. Dengan gerakan cepat, ia membalikkan serangan dan menghantam Arya ke tanah. Rudy melihat itu. Ia berlari, tapi Rani bergerak lebih dulu, mengunci Arya dengan tali energi bayangan. Jangan dekati aku, Rudy, teriaknya. Atau aku robek tubuh renta ini sekarang juga. Rudy terhenti, tangannya mengepal, tubuhnya bergetar. Lepaskan dia, bisiknya. Aku punya penawaran. Rani menyeringai. Kau berikan Liontin itu, dan aku akan membiarkan kakekmu hidup. Arya mendesis lemah. Jangan. Dengarkan dia. Warisan tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Rudy menatap Liontin di lehernya. Lalu tatapannya beralih pada kakek Arya satu-satunya. Keluarga yang pernah melindunginya. Orang yang menyelamatkannya saat dunia membuangnya. Air matanya mengalir. Ia melepas Liontin itu dan melemparkannya ke arah Rani. Perempuan itu tertawa, menangkapnya dengan cepat. Akhirnya, tapi, begitu Liontin menyentuh tangannya, benda itu meledak dengan cahaya menyilaukan. Rani berteriak. Api hitamnya bergetar tak terkendali. Tubuhnya terdorong ke belakang dan terhempas keras ke tanah. Rudy berdiri diam di dadanya. Liontin itu masih tergantung, utuh. Arya tersenyum lemah. Liontin itu tidak bisa berpindah tangan. Ia terikat pada darah sejati. Pasukan bayangan kedua yang melihat pemimpin mereka kalah, mulai mundur. Tapi langit mendadak bergemuruh. Awan hitam memutar di atas kepala mereka. Dari tengah lingkaran cahaya yang retak, muncul sosok pria berjubah perak dan hitam. Wajahnya tertutup. Topeng legam. Suaranya menggema, tidak berasal dari mulut, melainkan langsung masuk ke dalam kepala semua orang. Warisan belum berakhir, Arya menegang. Itu dia, pemimpin bayangan kedua yang asli, yang selama ini tak pernah menunjukkan diri. Rudy menatap sosok itu. Siapa kau? Sosok itu menunjuk ke arah Rudy. Aku adalah akhir dari warisanmu. Kau mungkin membuka kekuatan, tapi kau belum tahu bahaya apa yang telah kau bangkitkan. Petir menyambar. Tanah bergetar. Arya berdiri meski tubuhnya lemah. Ia memegang bahu Rudy. Waktunya telah tiba.
Cucuku, kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus membuka segel cahaya dan memanggil kekuatan terakhir keluarga kita. Langit terbelah. Petir menyambar tanpa suara. Cahaya berpendar dari celah awan yang retak, membentuk pusaran di atas bukit rahasia. Di tengah kehancuran dan sisa-sisa pertempuran, hanya dua sosok yang kini berdiri tegak, Rudy dan Arya. Di hadapan mereka sosok bertopeng dari bayangan kedua, yang kekuatannya bahkan membuat udara gemetar. Rudy menggenggam liontin erat-erat, jantungnya berdetak cepat. Tapi ketakutan itu sudah berubah menjadi tekad. Aku takkan menyerah, bisiknya. Kakek Arya menepuk pundaknya pelan, wajahnya pucat, nafasnya berat, tapi sorot matanya tetap tenang. Rudy, ini saatnya. Di bawah bukit rahasia ini, tersembunyi segel cahaya terakhir pusat dari seluruh warisan keluarga kita. Tapi segel itu tak bisa dibuka dengan sembarang kekuatan. Hanya mereka yang rela mengorbankan bagian dari dirinya. Rudy menoleh, bingung. Maksudnya, Arya menatapnya dalam. Bagian dari jiwamu, nak? Atau bagian dari orang yang paling mencintaimu? Rudy terpaku. Kenapa harus begitu? Karena kekuatan sejati tidak lahir dari amarah atau dendam, tapi dari pengorbanan. Sementara itu, sosok bertopeng mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya menyembur bayangan pekat, seperti pusaran tinta yang hidup. Akar-akar kegelapan menjalar cepat di tanah, mengarah ke perpustakaan batu dan kristal warisan. Pada cemor terdengar dari dalam bumi. Waktumu hampir habis, pewaris. Suaranya menggema tanpa suara. Arya tersungkur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau harus segera membuka segel, bisiknya. Rudy memandang langit. Dunia seakan menggantung di seutas benang. Dalam pikirannya, terlintas semua. Wajah ayahnya, masa kecil Nia. Malam ia dibuang di hutan, dan saat pertama kali diselamatkan oleh Arya. Semua kesedihan itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaknai. Ia menutup mata. Liontin di dadanya bersinar semakin terang, dan entah mengapa, tubuhnya mulai melayang pelan. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara lirih. Suara lembut, bukan dari Arya. Menjawab dari dalam pikirannya suara ayahnya. Berikan setengah jiwamu, Rudy. Bagian dari masa lalumu. Maka segel akan terbuka. Dengan napas berat, Rudy memejamkan mata dan berkata, dalam hati, aku relakan semua kenangan indahku, masa kecilku, senyum ayah, suara tawa. Aku relakan agar dunia tetap memiliki harapan. Begitu kata-kata itu selesai, liontin di dadanya pecah menjadi serpihan cahaya. Tanah di bawahnya berguncang. Bukit rahasia terbelah, membuka lubang besar bercahaya di tengahnya. Dari dalam, semburan cahaya putih menyembur ke langit mengusir awan gelap, menghancurkan bayangan hitam yang menyelimuti langit. Dunia seolah menghela napas panjang. Di tengah lubang itu, muncul altar batu berbentuk bintang. Sosok bertopeng berteriak. Tidak! Ia menyerang Rudy dengan seluruh kekuatan bayangannya. Tapi dari altar itu, muncul perisai cahaya besar, berbentuk seperti sayap. Serangan gelap itu menghantam perisai dan musnah seketika. Rudy berdiri di atas altar. Tubuhnya kini menyatu dengan cahaya. Matanya menyala lembut. Suaranya bergema dengan ketenangan yang tak manusiawi. Aku bukan hanya penjaga warisan. Aku adalah warisan itu sendiri. Ia mengangkat tangannya. Dari balik tubuhnya, muncul pusaran-pusaran energi murni mengalir ke seluruh penjuru bukit. Masuk ke tanah, udara, dan langit. Bayangan kedua mulai berteriak kesakitan. Beberapa dari mereka menghilang menjadi debu. Dan sosok bertopeng. Tubuhnya mulai retak. Topengnya pecah setengah. Dari balik topeng, itu ternyata seorang perempuan. Rudy tersentak. Itu, Bibi Andin, lirihnya. Arya mematung, Master Hill. Dia sudah mati bertahun-tahun lalu. Perempuan itu menatap Rudy dengan mata setengah kosong. Aku hanya ingin keluargaku diakui, bisiknya. Sebelum tubuhnya meledak menjadi cahaya hitam yang sirna bersama angin. Saat semuanya tenang, Rudy jatuh tersungkur.
Tubuhnya lelah, tapi segel telah terbuka. Langit kembali biru. Udara terasa hangat. Cahaya mengalir ke seluruh penjuru bumi dari pusat altar, menghidupkan kembali harapan dunia. Arya mendekati Rudy, membopongnya pelan. Kau telah melampaui garis para leluhur cucuku. Kau adalah terang dalam kegelapan. Rudy menatap langit, air matanya menetes. Aku kehilangan semua kenangan indahku, Kek. Aku bahkan tidak bisa lagi mengingat wajah ayah. Arya tersenyum sendu. Karena kau telah memilih untuk mengingat dunia daripada dirimu sendiri. Dan dunia tak akan pernah melupakanmu. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya matahari menembus pukuk-pukuk pepohonan, menyiram bukit rahasia dengan kehangatan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi awan gelap, tidak ada lagi suara langkah para pemburu bayangan. Hanya suara alam yang tenang dan sunyi yang menyejukkan. Rudy duduk di tepi altar batu, menatap cakrawala dengan mata kosong. Di balik ketenangan wajahnya, ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menggenggam liontin yang sudah retak itu, kini hanya menjadi cangkang kosong dari benda sakral yang pernah menyimpan seluruh jejak keluarganya. Bagaimana rasanya? Tanya Arya, duduk di sampingnya. Rudy tidak langsung menjawab, ia hanya menunduk pelan lalu berbisik. Seperti hidup, tapi setengah mati. Arya menarik napas panjang. Kau kehilangan kenangan, aku tahu. Tapi Rudy yang duduk di sini bukanlah Rudy yang kosong. Kau adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Kau mungkin tak bisa mengingat siapa dirimu, tapi dunia ini akan mengingatmu sebagai penyelamatnya. Rudy menatap kedua tangannya. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada api, tidak ada kekuatan yang meledak dari dalam tubuhnya, seperti saat di altar. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang dalam. Tapi Kek, kalau aku tidak tahu siapa aku, bagaimana aku bisa hidup dengan tenang? Bagaimana aku bisa memilih jalan ke depan? Arya terdiam sejenak, lalu ia tersenyum. Karena jalan ke depan tidak selalu butuh masa lalu. Kadang, yang kau perlukan hanya satu langkah kecil dan keberanian untuk menjalaninya. Hari-hari setelah perang itu berjalan lambat. Bukit rahasia kini dijaga kembali oleh penjaga baru mereka yang tersisa dari kaum warisan yang selamat dari serangan bayangan kedua. Perpustakaan batu mulai diperbaiki. Kristal-kristal ingatan ditata ulang. Rudy ikut membantu. Ia tak lagi merasa seperti pahlawan. Ia hanya ingin hidup seperti orang biasa meski semua orang memandangnya dengan kekaguman. Anak-anak kecil datang menemuinya setiap pagi, membawa bunga dan buah hutan. Ini untuk penjaga cahaya, kata mereka dengan polos. Tapi setiap senyum yang Rudy berikan kepada mereka selalu diiringi oleh luka yang tak tampak. Senyum yang kosong. Karena ia tidak tahu lagi siapa dirinya yang dulu. Wajah ayah, suara tawa, tangan yang membelainya semuanya sudah tiada. Ia telah menyerahkannya di altar demi dunia ini. Namun, dunia tetap berjalan. Suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di atas langit, Rudy duduk di tepi danau yang tersembunyi di balik bukit. Airnya bening, memantulkan bintang-bintang yang tampak lebih dekat dari biasanya. Di tangannya, ia memegang buku bersampul kulit buku warisan yang dulu ditemukan di sumur tua. Ia membuka halaman demi halaman, aksara kuno tergores di sana. Awalnya, asing. Tapi perlahan, pikirannya mulai mengenali satu demi satu. Aku tak bisa mengingat wajah ayah, tapi aku bisa mengenal tulisannya. Bisiknya. Di halaman terakhir, ia menemukan sebuah catatan. Jika suatu hari kau membaca ini, berarti kau telah kehilangan sebagian dari dirimu. Tapi jangan takut, nak. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, kehilangan adalah pintu untuk menjadi lebih dari yang kau kira. Air mata Rudy jatuh pelan ke halaman itu. Terima kasih, ayah. Meski aku tak lagi mengingatmu. Beberapa minggu kemudian, datang kabar dari desa-desa jauh. Kelompok kecil yang mengaku sebagai sisa bayangan mulai bergerak diam-diam. Mereka bukan bagian dari bayangan kedua, tapi anak-anak ideologinya muncul di pasar-pasar, menebar doktrin, merekrut dengan janji kekuatan. Rudy mendengarnya dari utusan penjaga. Kalau kau mau, Rudy, kata utusan itu, kami bisa memimpin serangan.
dan menghabisi mereka dari awal. Tapi Rudy hanya tersenyum tipis. Tidak, bukan itu jalannya. Lalu apa? Rudy berdiri. Wajahnya tenang. Aku akan bicara, bukan sebagai pewaris. Bukan sebagai pemilik kekuatan, tapi sebagai manusia. Yang tahu rasanya kehilangan. Aku Ingin mereka tahu. Jalan gelap, takkan pernah benar-benar membawa cahaya. Beberapa hari kemudian, Rudy berdiri di tengah alun-alun desa terbesar. Dikelilingi warga dari berbagai penjuru. Ia memakai pakaian sederhana, tanpa simbol, tanpa senjata, tanpa cahaya yang menyala. Ia hanya berbicara tentang kehilangan, tentang harapan, tentang bagaimana menjadi kuat, bukan berarti menghancurkan, tapi merawat. Dan ketika ia selesai berbicara, tak ada satupun dari sisa bayangan yang melawan. Mereka berdiri dan perlahan meletakkan senjata mereka, karena cahaya tidak selalu datang dari langit. Kadang, ia datang dari suara lembut yang mengerti luka terdalam. Di malam itu, saat semua telah usai, Arya datang menghampiri Rudy di tepi bukit. Keduanya duduk dalam diam. Kau bukan hanya penjaga terakhir, Rudy, kata Arya. Kau adalah awal dari dunia yang baru. Rudy menatap langit, bintang-bintang menyala lebih terang. Aku tidak tahu akan jadi apa nanti, Kek. Tapi aku tahu, sekarang, aku bukan sendirian. Arya mengangguk, dan itu lebih dari cukup. Musim berganti. Di bukit rahasia, pepohonan mulai menua. Angin tak lagi membawa rasa dingin pertempuran, melainkan aroma tanah basah dan harapan yang tumbuh. Perpustakaan batu kini terbuka untuk para pewaris muda, dan altar cahaya dijaga dalam hening, seperti kuil yang menyimpan detak dunia. Rudy berdiri di atas bukit, menatap kejauhan. Di bawah sana, desa-desa mulai makmur kembali. Anak-anak berlarian bebas. Para penjaga baru tersenyum dalam tugas. Dunia terasa seperti lukisan baru. Meski bekas sobekannya masih terlihat, ia menghela napas panjang. Hari ini, genap 3 bulan sejak segel itu dibuka, kata Arya, yang kini lebih sering duduk di pondok kecil, menganyam dan menulis katitan-katitan sejarah baru. Rudy tersenyum samar, tapi rasanya seperti seumur hidup. Arya menatap cucunya dengan mata yang lembut. Kau bisa memilih, Rudy. Warisan ini tak memaksamu menjadi apapun. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, dan memang pilihan itu telah datang. Dewan Penjaga menawarkan 2 jalan. Pertama, Rudy bisa menjalani hidup sebagai manusia biasa, meninggalkan bukit rahasia, dan hidup di desa manapun ia mau, tanpa tanggung jawab, tanpa kekuatan. Kedua, ia bisa menjadi penjaga cahaya abadi, satu-satunya yang memiliki akses penuh ke altar, perpustakaan, dan inti warisan keluarga. Tapi jalan itu tidak mudah. Ia akan hidup lebih lama dari manusia biasa. Ia akan menyaksikan orang-orang yang ia cintai menua dan tiada. Ia akan memikul beban yang tak semua orang bisa tanggung. Pilihan itu bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang siapa Rudy ingin menjadi. Malam itu, ia berdoa, bukan dengan mantra atau kitab kuno, tapi dengan lirih dan jujur seperti anak kecil yang memeluk gelap. Ayah, jika kau mendengar, apa aku sudah jadi orang yang kau harapkan? Aku tak ingat wajahmu, tapi hatiku percaya kau akan memilih seperti aku memilih sekarang. Pagi berikutnya, Rudy mengenakan pakaian putih sederhana. Ia berdiri di depan altar cahaya untuk terakhir kalinya, dikelilingi para penjaga. Saya, Rudy, anak dari Raka, cucu dari Arya, pewaris darah yang terang, memilih untuk menjadi penjaga sementara, ucapnya lantang. Para penjaga terkejut. Arya tersenyum pelan. Kau memilih jalan tengah, Rudy mengangguk. Aku akan menjaga ini sampai waktunya datang. Seseorang yang lebih layak. Aku ingin merasakan hidup yang sesungguhnya. Mencintai, menanam, mendidik. Lalu jika saatnya tiba, aku akan kembali. Bukan sebagai anak yatim yang dibuang, tapi sebagai penjaga yang pulang. Beberapa tahun berlalu, Rudy hidup di sebuah desa kecil di kaki bukit. Ia mengajar anak-anak menulis dan membaca. Ia bercocok tanam. Ia menciptakan lagu-lagu sederhana untuk menenangkan hati. Dan sesekali,
Ketika malam sunyi datang, ia menatap langit, lalu tersenyum. Di desa itu, ia dikenal bukan sebagai penjaga cahaya, bukan sebagai pewaris terakhir, bukan juga sebagai anak yang dibuang. Ia dikenal sebagai Pak Rudi, guru yang murah senyum, bijak, dan selalu membantu tanpa mengharapkan balasan. Namun, di balik rumahnya tersimpan sebuah ruangan rahasia, penuh dengan catatan, lambang, dan cahaya kecil yang tak pernah padam. Ruangan itu ia jaga sendiri. Tidak ada yang tahu isinya, tidak ada yang pernah bertanya, dan ia pun tidak pernah menjelaskan. Hingga suatu hari, seorang anak kecil mengetuk pintunya. "Pak Rudi, saya mimpi aneh tadi malam," kata anak itu. "Saya melihat lambang sayap dan mata, sama seperti yang ada di buku tua di laci ayah." Rudi mematung. Ia menunduk, memandangi mata anak itu yang bersinar, mirip seperti matanya dulu saat pertama kali bertemu cahaya. "Apa kau mau cerita lebih banyak?" tanyanya lembut. Anak itu mengangguk, dan dari sanalah cahaya itu mulai diwariskan kembali, bukan dalam peperangan, tapi dalam cerita, dalam kebijaksanaan, dalam ketulusan hati.